Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Dalam podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai perlu nggak sih jualan pada saat masa-masa krisis ini, khususnya masa-masa lagi mengalami masa corona atau COVID ini. Nah, ini yang menarik nih. Kita akan bahas apa yang harus dilakukan sih di masa-masa seperti ini. Nah, yuk mari kita mulai. Nah, kalau ditanya, sebenarnya pada saat ini masih banyak orang yang lagi mengalami masalah. Orang yang lagi mengalami problem juga dan tantangan dalam kehidupannya. Nah, semua orang lagi mengalami kondisi itu. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya sedangkan kita adalah pekerjaannya sebagai penjual? Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan sebenarnya sederhana banget. Kita memang tidak bisa langsung berjualan kepada mereka pada saat kondisi ini. Tetapi favorit saya adalah ketika kita belajar khususnya mengenai Stoic Philosophy, dia mengajarkan ada istilah yang namanya dikotomi kontrol. Dikotomi kontrol itu artinya ada bagian yang bisa kita kontrol dan ada bagian yang tidak bisa kita kontrol. Yuk coba kita simak baik-baik. Apa sih yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah tentang pikiran kita, attitude kita, tindakan kita, perilaku kita. Itu bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya mereka mau beli atau enggak, mereka menolak kita, kondisi mereka, dan kondisi ekonomi, dan semua hal ini kita nggak bisa kontrol. Nah, pertanyaan yang menarik, kalau kondisi itu kita nggak bisa kontrol, tetapi kita harus mencari sesuatu, mencari income, apa yang harus kita lakukan? Ya paling nggak kita melakukan sesuatu kepada mereka. Kita coba untuk menyapa mereka, menegur mereka. Ada beberapa hal yang menarik dalam kondisi khususnya lagi menghadapi masalah COVID-19 ini. Apalagi nanti ada kondisi di mana mungkin bisa jadi terjadi krisis. Nah, ini beberapa tips yang menurut saya sangat bisa membantu. Tips yang pertama yang mungkin bisa Anda lakukan adalah coba telepon mereka. Telepon mereka, sapa mereka. Sapa mereka satu-satu, tapi jangan sapa berkaitan dengan penjualan. Lupakanlah kesulitan Anda, lupakanlah problem Anda. Anda jangan cerita bahwa, aduh keluarga saya begini, keluarga saya begitu, kondisi keuangan kami begini, kondisi keuangan kami begitu. Jangan menceritakan itu. Itu akan membuat tambah moodnya jelek. Yang Anda harus sampaikan adalah mengenai kondisi Anda cuma bertanya kepada mereka, tanya, gimana nih Pak di kondisi ini, sudah bekerja di rumah? Ya bekerja di rumah. Gimana kabarnya nih? Kabarnya gimana? Oh kabarnya begini-begini. Gimana Pak bisnisnya? Nah pada saat Anda care sama mereka, peduli sama mereka, biasanya mereka akan cerita kepada kita dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan cerita mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau mereka nggak bercerita juga nggak apa-apa. Dalam hal ini yang paling penting bukan jualannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda menjalin hubungan dulu kepada mereka. Di sini saatnya Anda istilahnya adalah stop selling, tapi start empathize. Jadi Anda empati saja dulu. Anda empati dengan mereka. Tanya kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka seandainya mereka minta tolong kepada kita, ya lakukan saja dulu. Jangan banyak hitung-hitungan, jangan tanya berkaitan dengan uang dan sebagainya. Kenapa? Karena pada saat ini, ketika Anda menolong, mereka suatu saat juga akan ingat kok. Mereka akan ingat kepada Anda. Oh, pada saat itu dulu waktu itu dia bantu saya loh. Nah, kalau misalkan kita seperti itu, otomatis mereka akan senang karena merasa bahwa kita peduli sama mereka. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang kedua adalah bantu dulu mereka. Bantu apa? Bahkan kalau mereka punya bisnis apapun yang mereka punya, bisnis kecil-kecilan apapun, coba bantu bisnis mereka. Kalau perlu bantu untuk jual, bantu untuk promosikan. Ini saat yang tepat. Dua, yang ketiga, saya cuma mau kasih gambaran bahwa kalau saya sebagai seorang sales, saya hanya berpikir sederhana. Dalam bisnis saya berpikir pada saat seperti ini apa sih yang orang butuhkan? Saya sangat suka sekali dengan kata-kata yang pernah tahun 98 saya masih ingat. Saya mendengarkan audiobook dari Andre Wongso. Dia mengatakan bahwa dalam tulisan karakter Cina yang disebut namanya Wei Qi, gitu, Wei Qi apa Wei Ji, saya nggak bisa bahasa Cina. Tapi di dalam dua kata itu ada artinya ada krisis atau bahaya, tetapi juga ada peluang dalam kata-kata di bahasa Cina tersebut ya, karakter Cina. Nah,
Terus terang saya nggak paham tentang karakter itu, tetapi kalimat itu menancap di kepala saya. Jadi yang saya muncul di kepala saya adalah ketika kondisi Corona COVID ini terjadi, ya saya jujur saya sempat down 3-4 hari, saya sempat down kondisi itu. Kemudian saya cuma hanya diam, saya mulai berpikir, ada kondisi yang bisa saya kendalikan, ada kondisi yang tidak bisa saya kendalikan. Yang tidak bisa saya kendalikan apa? Pikiran saya bisa saya kendalikan. Yang tidak bisa saya kendalikan, ya customer, kondisi apapun nggak bisa saya kendalikan. Saya mulai mikir, omongan Andre Wongso dulu, Pak Andre Wongso mengatakan bahwa dari sebuah krisis pasti ada peluang. Dari sebuah krisis pasti ada peluang. Dari sebuah krisis pasti ada peluang. Saya mulai berpikir, peluangnya apa ya? Apa peluangnya? Saya berusaha mencari apa peluang di balik kata-kata tersebut. Saya coba memahami kata-kata tersebut peluangnya apa. Karena saya percaya pasti ada peluang, pasti ada cara, pasti ada solusi yang menurut saya bisa ngebantu orang banyak dalam kondisi itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengeluarkan sebuah training yang namanya Learn From Home, total transformasi, di mana training tersebut untuk ngebantu orang supaya bisa mengatasi problem ini. Bisa pikiran lebih positif, bisa lebih semangat dan sebagainya. Ya, saya sadar bahwa kondisi ini memang tidak bisa kita hindari. Apalagi kita sadari, saya belajar banyak dari kalimat yang diucapkan oleh James Stockdale yang dibuat dalam sebuah konsep yang namanya Stockdale Paradox. Ini adalah kata-kata yang diambil oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great. Dia pernah mewawancarai si James Stockdale. Dia adalah pahlawan veteran perang yang pernah naik pesawat terbang dan kemudian pesawatnya jatuh waktu perang Vietnam. Dan ketika dia jatuh, dan dia berhasil selamat, dan memang dia disiksa, dipukul, dan sebagainya. Dan waktu itu Jim Collins bertanya kepada dia, apa yang membuat Anda bisa selamat? Dan bagaimana pandangan Anda mengenai berpikir positif? Dan ini yang dikatakan oleh James Stockdale. Dia cuma mengatakan begini, justru yang saya temukan adalah orang-orang yang berpikir positif, langsung berpikir positif bahwa misalkan contoh, kapan saya akan keluar dari penjara di Vietnam? Mereka mengatakan, oh saya akan keluar nanti Natal, oh nanti saya keluar di Tahun Baru, oh saya keluar di Thanksgiving. Dan itu berulang-ulang bertahun-tahun dan begitu terus. Dan ternyata mereka tidak pernah keluar. Dan apa yang terjadi? Harapan mereka habis dan mereka mati. Nah ini menarik sekali buat Jim Collins. Dia bilang bukankah sesuatu hal harus kita berpikir positif? Harus berpikir yang positif bagaimana caranya supaya kita tetap bisa keluar dari kondisi ini? James Stockdale mengatakan enggak. Dia hanya mengatakan begini, kondisi ini kita sudah sadari bahwa saya di penjara. Dan saya dari awal ketika pesawat jatuh dan saya terjun parasut, saya cuma berpikir bahwa paling nggak saya 4 tahun ada di sini. Dan memang saya bukan 4 tahun, tapi lebih dari 4 tahun di sana. Tetapi yang saya pikirkan adalah cuma sederhana. Saya percaya saya akan keluar dari kondisi ini, tetapi tidak dalam waktu cepat. Itu yang dia pikirkan. Jadi dia memikirkan positifnya ke depan. Jadi bukan kondisi ini. Nah gambaran ini yang disebut namanya Stockdale Paradox atau oleh Om Henry Manampiring dalam bukunya Filosofi Teras, dia menyebutkan istilahnya namanya contrast thinking. Nah kalau buat saya sederhananya adalah kita harus menyadari dulu kondisi ini memang sudah terjadi. Kita sadari dulu kondisi ini ada, kondisi ini terjadi. Dan kita sadar bahwa Corona ini kalau melihat dari grafik Cina, di Wuhan dan di Cina, lockdown, itu tidak mungkin dalam waktu cepat. Tidak mungkin. Dalam kondisi itu, bahkan kita tahu bahwa Wuhan baru lepas lockdown itu belum lama ini, baru belakangan ini. Tetapi kita sadari bahwa proses itu membutuhkan waktu. Nah, kalau lihat dari grafiknya, saya melihat grafik, yang terjadi di Cina biasa lonjakannya adalah sekitar 1-1,5 bulan lonjakannya dari pertama kali diketemukan COVID. Habis itu kemudian lonjakannya turun, kemudian turun beberapa lama kemudian terjadi lonjakan lagi tinggi, dan pada saat itu pelan-pelan akan turun. Tapi kalau saya lihat grafik yang dilakukan oleh Cina, itu baru turun itu sekitar setelah puncak tinggi itu 1 bulan sampai 1,5 bulan, baru 1 bulan, 1,5 bulan baru turun. Berarti itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Kalau kita tahu bahwa Cina sudah mulai kena kasus corona itu, COVID-19 sudah dari bulan Desember akhir atau Januari awal. Nah, itu membutuhkan waktu, takes time yang sedemikian lama.
Berarti pertanyaan menarik, apakah setelah selesai dari kondisi COVID-19, apakah ekonomi akan langsung membaik? Tidak. Ini kenyataan. Ada penelitian dari Harvard Business, dari Harvard, ya, dibuat dalam bukunya di Harvard Business Review. Apakah kondisi Cina langsung pulih saat bersamaan? Tidak. Kondisi pulih ekonomi hanya di beberapa bagian tertentu dan bagian lain baru akan menyusul. Yuk coba kita pakai logika. Apakah kondisi itu langsung akan menjadi membaik? Tidak. Kita sadari dulu bahwa ketika ekonomi membaik, ada bagian bisnis-bisnis lain yang belum bertumbuh, yang mungkin baru bertumbuh sebulan atau 1-2 bulan berikutnya. Karena apa? Terjadi efek perputaran itu. Dari prediksi saya, yang mungkin bisa saja saya salah, bahwa mungkin yang pulih yang paling pertama adalah berkaitan dengan konsumerisme dulu, berkaitan dengan makanan, itu dulu yang pulih. Nanti baru berikutnya baru hal-hal yang lain akan pulih. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa apa yang harus dilakukan sebagai seorang penjual? Yang harus dilakukan seorang penjual adalah di masa ini adalah kita empati dulu deh kepada mereka. Jalin hubungan dulu, karena ketika pada saat musim kering terjadi, nanti kita akan menuai besar-besaran. Tapi pertanyaan, yang menuai siapa duluan? Yang menuai bisa saja adalah orang-orang yang sudah empati dari awal. Jadi ketika mereka sudah punya uang, maka yang mereka ingat adalah kita dulu yang empati kepada mereka, kesulitan mereka. Itu dulu. Nah, sedangkan kalau kita do nothing, kita cuma menjadi kaum rebahan, kita cuma tidur-tiduran aja, maka yang terjadi ketika ekonomi pulih, maka otomatis dia tidak akan ingat kita lagi. Bahkan ini semua seakan-akan sudah terlambat. Jadi balik lagi kepada Anda. Apa yang Anda pilih? Yuk coba sekarang. Silakan Anda bikin database, bikin list dulu nama-nama orang-orang yang customer Anda. Coba kontakin mereka, ditelepon ke mereka, tanya kabar mereka. Jangan jualan, tanya kabar mereka saja. Kalau bilang, oh saya belum ngambil dulu. Enggak kok, don't worry, saya juga nggak jualan kepada Anda. Saya cuma mau tanya kabar Anda saja, mau menyapa sahabat saya. Kemudian Anda coba bantu mereka dulu. Berempati dulu. Nah, pada saat itulah nanti semuanya akan terbayar. Nah, semoga podcast saya ini bisa membantu Anda untuk membuat terjadi penjualan pada saat nanti musim kering ini berlalu. Saat sudah masa COVID selesai dan masa krisis ini berlalu. Itu aja yang mungkin mau saya sampaikan. Yang penting adalah jalin hubungan yang baik kepada mereka dan pasti akan ada hasilnya. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.